Jemaat Tuhan, Shalom, puji Tuhan, ini adalah hari yang baru lagi dan bersyukur kami bisa menyapa jemaat Tuhan dari gereja Tuhan, dari rumah Tuhan yang beberapa waktu ini memang kita tidak beribadah di dalamnya, tapi saya percaya juga kemurahan Tuhan dan sukacita di dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini teks firman Tuhan memang sedikit berbeda. Saya mengambil dari sepenggal kisah yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 2 ketika manusia diciptakan dan kemudian Tuhan tempatkan di Taman Eden. Yang menarik adalah di dalam teks firman Tuhan ini ketika manusia diciptakan lalu kemudian manusia diberikan tugas. Yang menarik adalah ketika Tuhan memberikan tugas kepada manusia, kita bisa melihatnya sebagai sebuah tantangan atau dalam tanda kutip persoalan yang harus dipecahkan oleh manusia. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Manusia dan Tantangan Kehidupan. Menarik sekali karena ternyata tantangan, persoalan, kesulitan, tugas itu diberikan kepada manusia bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Memang ada dosa yang melahirkan kesulitan-kesulitan yang lain, tetapi di dalam teks ini kita bisa melihat ketika manusia diberi tugas untuk memberi nama kepada binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, ini adalah sebuah tugas, ini adalah sebuah tantangan bagi manusia. Dikatakan di sana ketika Tuhan menciptakan binatang hutan, lalu kemudian segala burung di udara, lalu kemudian binatang-binatang ternak, lalu kemudian Adam dibawa kepada binatang-binatang itu. Adam diberi tugas untuk memberi nama binatang itu satu persatu. Bayangkan betapa sulitnya. Jadi dalam tanda kutip, sejak manusia diciptakan, lalu kemudian manusia belum jatuh dalam dosa pun, manusia harus bergumul dengan tantangan, bergumul dengan persoalan yang harus dia pecahkan. Memang persoalannya di sini berbeda, yaitu memberi nama binatang. Saudara bayangkan berapa banyak binatang yang harus diberi nama oleh Adam pada waktu itu. Berapa banyak binatang hutan, burung-burung, lalu kemudian binatang ternak yang harus diberi nama satu persatu. Tetapi yang menarik adalah saya meyakini ketika Tuhan memberikan mandat kepada manusia, perintah kepada manusia untuk memecahkan persoalan itu, Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengatasi tugas itu. Sebelum teks firman Tuhan ini ada, maka ada satu bagian yang lain yang menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki potensi, manusia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dalam bahasa saya, Tuhan menyematkan potensi untuk mencari jalan dan juga memecahkan persoalan. Tuhan menginstal, Tuhan menyematkan kepada manusia kemampuan untuk mencari jalan dan memecahkan persoalan-persoalan. Persoalan adalah sahabat karib manusia yang ada dan terus mendampingi manusia dalam sepanjang perjalanan manusia. Tetapi yang menarik adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan kemampuan itu sering dan hampir selalu mampu memecahkan kesulitan dan persoalan. Kita sering mendengar revolusi industri dan sekarang kita masuk revolusi industri yang keempat. Revolusi industri menggambarkan betapa manusia itu mampu memecahkan persoalannya dengan kemampuan yang Tuhan sematkan kepada manusia. Dalam konteks kita, pagi hari ini saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa yakinlah
Di dalam diri setiap kita, Tuhan menyematkan kemampuan untuk beradaptasi, Tuhan menyempatkan kepada kita hikmat, Tuhan menginstal dalam diri kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan persoalan. Oleh karena itu, seberapapun sulitnya situasi kita, seberapapun susahnya keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasinya. Saya mengamati fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, memang ada PHK, tetapi PHK memunculkan para pengusaha. Memang ada krisis, tetapi krisis itu memunculkan para pebisnis. Corona kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi memunculkan juga pelayanan multimedia. Ini adalah bentuk bagaimana manusia itu bisa memecahkan persoalan, mencari jalan keluar ketika kesulitan itu ada. Saya percaya jemaat Tuhan mampu, saya percaya Tuhan menolong kita semua. Saya percaya Tuhan memberikan ide, kreativitas, dan kemampuan untuk berjuang dalam mengatasi situasi ini. Oleh karena itu mari tetap semangat jemaat yang terjadi dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah karena ada potensi di dalam diri kita yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati, semangat menikmati hari baru, semangat berjuang di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, selalu kami mengucap syukur ketika melihat betapa Tuhan menciptakan kami dengan luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk beradaptasi, hikmat, akal budi untuk menyelesaikan persoalan. Biarlah hikmat Tuhan ada atas kami, semangat juang juga ada atas kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, aktivitas mereka hari ini, berkati dan pelihara jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan, selamat hari baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.